PT Merdeka Gold Resources Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten dengan kode saham EMAS ini melepas saham baru sebanyak 1,62 miliar saham atau 10% dari modal disetor dengan harga final Rp2.880 per saham. PT Merdeka Gold Resources Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham emas. Perusahaan berhasil mengumpulkan dana IPO sebesar Rp4,88 triliun yang akan mendukung operasional dan pengembangan proyek tambang emas Pani di Gorontalo. PT Merdeka Gold Resources Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Emiten dengan kode saham EMAS ini melepas saham baru sebanyak 1,62 miliar saham atau 10% dari modal disetor dengan harga final Rp2.880 per saham. Dana hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja operasional di bidang penambangan dan pengolahan biji emas serta pelunasan sebagian pinjaman perusahaan. Proyek tambang emas Pani memiliki potensi sumber daya 7 juta ons dengan target produksi puncak 500.000 ons per tahun mulai kuartal 1 2026. Manajemen perseroan melalui Presiden Direktur Boyke P. Abidin menyebut, pencatatan saham perdana ini menjadi tonggak penting untuk memperkuat keuangan dan membuka kesempatan bagi publik berpartisipasi dalam pengembangan tambang emas. Perusahaan berkomitmen menjalankan praktik pertambangan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip ESG dan Good Mining Practices. Kami percaya bahwa IPO hari ini bukanlah garis akhir. It's not the finishing line. Tapi ini merupakan gerbang kami menuju masa depan. Menjadikan PT Merdeka Gold Resources tumbuh lebih kokoh, tumbuh lebih inovatif, dan berdaya saing global. Kami juga peduli kepada keberlanjutan bumi ini dan tentunya kesejahteraan manusia. Meski pendapatan perseroan tercatat turun pada awal tahun ini, dana IPO difokuskan untuk memperbaiki struktur keuangan terutama pelunasan utang agar beban bunga berkurang dan modal kerja optimal. Analis memperingatkan investor untuk cermat karena risiko fluktuasi harga saham pasca IPO tetap ada, mengingat kinerja keuangan yang masih perlu perbaikan. Berbagai sumber IDX Channel. Pembangunan infrastruktur dipastikan akan mendorong sektor lainnya meningkat dan memberikan efek lanjutan ke perekonomian. Ekonom dan pelaku pasar menilai perbaikan sektor infrastruktur akan mendorong peningkatan ekonomi, di samping memberikan efek pendorong bagi kinerja saham sektor tersebut. Sektor infrastruktur diakui sebagai salah satu sektor yang memiliki daya ungkit tinggi di perekonomian dan daya tarik investasi di tengah persaingan global. Dalam diskusi Link Up Market Movers IDX Channel, ekonom Indef Ahmad Heri Firdaus menyebut pelaku pasar menunggu keseriusan pemerintah untuk mendorong sejumlah proyek strategis nasional atau pembangunan lainnya. Dukungan infrastruktur yang memadai diakui akan menopang hilirisasi industri yang berkontribusi hampir 20% dari PDB nasional. Kan industri ini sebenarnya bukan sunset, karena sampai kapanpun penduduk ya masyarakat ini pasti ya kan menggunakan produk-produk tekstil ya. Tapi kenapa kok ada yang menganggap ini sebagai suatu sunset? Nah, padahal enggak. Nah, mungkin kurang dukungan dari segi katakanlah listriknya masih relatif mahal atau logistiknya dan seterusnya. Nah, tapi kalau misalnya itu didukung energinya, kemudian juga tenaga kerja dan sebagainya, pasti saya yakin investor tuh akan cukup tertarik untuk membangun sebuah infrastruktur kawasan yang spesifik ya, tematik lah gitu ya, untuk meningkatkan salah satu subsektor industri yang memang menjadi masih bisa berkembang. Sementara itu, Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada menyebut para pelaku pasar kini lebih selektif dan mencari emiten yang memiliki eksposur pada proyek strategis atau tren baru seperti energi baru terbarukan dan digitalisasi. Reza mengingatkan konsistensi manajemen menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan perseroan. Tentu yang harus dilihat oleh pelaku pasar itu dalam melihat sektor ini adalah bagaimana emiten-emiten yang ada di dalam sektor infrastruktur ini bisa meningkatkan volume pendapatannya gitu. Nah, terus kemudian bagaimana
kontrak yang katakanlah kontrak yang ada di emiten tersebut gitu. Artinya apakah kontrak tersebut secara jangka panjang gitu kan, atau mungkin jangka pendek gitu. Contoh misalkan yang kemarin baru IPO ya, kode sahamnya CDIA gitu kan. Dengan sektor infrastruktur yang terus tumbuh, maka dipastikan peluang perbaikan ekonomi secara keseluruhan akan semakin besar dan berarti. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Salah satu langkah penting adalah memperkenalkan protokol Jakarta, sebuah kerangka kerja kolaboratif yang digagas Indonesia untuk menjawab tantangan kekayaan intelektual, khususnya hak cipta di era digital. Inisiasi ini lahir dari kebutuhan mendesak negara berkembang untuk mendapatkan keadilan dalam ekosistem musik digital global. Pasalnya selama ini para pencipta dari negara berkembang sering tidak mendapatkan distribusi royalti yang seimbang meskipun karya mereka digunakan secara luas. To convey to this honorable forum that from Jakarta, Indonesia, we are proposing on a multi-sector initiative to address the long-standing challenge on copyright issue in the digital environment with particular attention to musical, audiovisual in journalistic work and digital platform. Dalam pertemuan BRICS ini, Menteri Supratman juga menekankan bahwa kekayaan intelektual merupakan pilar utama pembangunan nasional dan dapat memperkuat kemitraan global selaras dengan asta cita pemerintahan Prabowo Subianto. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI menetapkan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan periode 2025-2030. Komisi 11 DPR RI juga menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Komisi 11 DPR RI menetapkan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan periode 2025-2030, menggantikan Purbaya Yudi Sadewa yang dilantik sebagai Menteri Keuangan. Hal tersebut ditetapkan setelah uji kelaikan dan kepatutan yang dilakukan terhadap 5 nama. Dalam paparannya, Anggito menawarkan program yang diberi nama Aksara untuk memperbaiki kinerja dan kualitas dari LPS. Aksara merupakan istilah yang merujuk pada program aset manajemen kompetisi, kompetisi pendidikan dan SDM, sosial media dan literasi keuangan, aset kelolaan, responsibilitas sosial dan aplikasi teknologi. Anggito menegaskan sesuai dengan mandat yang diberikan kepada LPS, LPS akan melakukan penjaminan kepada perusahaan asuransi. Menurut Anggito, hal ini merupakan tantangan bagi LPS. Jadi Aksara ini saya pikir over the weekend yang lalu Pak ya, saya pikir apa yang bisa saya lakukan untuk memberikan nilai tambah. Karena apa yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini sudah memadai Pak. Tetapi memang sebagai suatu lembaga yang mengelola keuangan, ya asetnya sekarang berapa, 320 triliun kalau nggak salah, cukup besar, maka diperlukan skill yang lebih tinggi dari yang ada sekarang. Baik itu hard skill, dari sisi kemampuan untuk mengelola sektor keuangan, mendeteksi dini sampai dengan melakukan resolusi, apalagi sekarang mandatnya ditambah dengan asuransi, maka menurut saya apa yang dilakukan oleh LPS sekarang ini belum memadai Pak. Selain menetapkan Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, Komisi 11 DPR RI juga menetapkan Farid Azhar Nasution sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS periode 2025-2030. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.